warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai, apa kabar semuanya? How are you today? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan karena ini masih musim pancaroba, so teman-teman harus jaga kesehatan dan juga stay healthy pokoknya ya. Kita harus semangat. So, ada pepatah bilang gak kenal maka gak sayang. Oleh karena itu, I want to introduce myself. My name Vela Novia Rosidah, but you can call me Vela, atau teman-teman biasa sih manggilnya Miss Vela ya. Nah, kali ini kita spesial banget berjumpa dengan aku dengan materi yang sangat luar biasa, yang sangat-sangat menggugah selera ya. Di sini kita bakal belajar terkait dengan present perfect tense. Nah, jadi tenses itu ada banyak banget. Misalnya ada simple present tense, ada simple past tense, ada banyak sih ya. Dan tenses itu nggak sesimpel yang simple katanya. Nah, di sini tentunya present perfect tense itu ya simple enggak lah ya. Nah, karena itu kita akan mengulas terkait dengan fungsinya, formulanya, kegunaannya, dan banyak lainnya. Oke, jadi di sini present perfect tense, present atau sekarang, artinya present itu sekarang guys, dan perfect itu sempurna atau yang sudah terjadi gitu ya. Jadi seperti namanya present perfect tense itu udah terjadi dan juga belum gitu. Nah di sini present perfect tense adalah tenses yang menyatakan suatu peristiwa yang sudah terjadi maupun belum terjadi sebelum waktu sekarang. Jadi tenses ini tuh adalah menyatakan kejadian yang udah terjadi, dan itu tenses ini tuh menggunakan verb ketiga atau kata kerja ketiga gitu ya. Dan di sini selanjutnya adalah fungsi. Fungsinya yang pertama adalah untuk menyatakan suatu kejadian yang telah terjadi sebelum waktu sekarang. Fungsinya yang pertama adalah apa? Untuk menyatakan suatu kejadian yang telah terjadi sebelum waktu sekarang. Jadi di sini tuh menyatakan suatu kejadian yang apa? Yang belum kita lakukan. Misalnya, yang apa ya namanya, kita udah misalnya kita nyapu itu kejadian yang udah kita rasakan akibatnya. Jadi udah kita lakukan. Tapi yang di sini perlu digarisbawahi adalah itu gak mementingkan kapan sih waktu terjadi, itu gak harus. Kalau misalnya past tense kan kemarin gitu ya, itu apa namanya time sinyalnya. Kalau di sini itu bukan, tapi pernah melakukannya. Jadi kita udah merasakan akibat dari apa yang kita sabui tadi. Itu bersih gitu ya. Selanjutnya adalah menyatakan suatu aktivitas yang telah terjadi beberapa kali atau kita lakukan berulang-ulang kali. Misalnya kita sebagai pelajar ya tentunya kita belajar, sering kita belajar ya, jadi kita udah melakukan berulang-ulang kali, dan itu masuknya di mana? Masuknya di present perfect tense. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi adalah yang perlu perlu di note pakai note, itu tidak mementingkan kapan terjadinya. Ya jadi nggak kemarin, 2 bulan lalu, jadi nggak ada spesifik waktu tertentu untuk tenses ini. Dan di sini tensinya ada banyak banget, ada ever, never, already, not yet, still, just, for, since, masih. Oke, selanjutnya di sini tense sinyalnya itu ever atau pernah ya. Nah, ini artinya pernah. Never artinya tidak pernah. Already artinya not yet, terus not yet itu belum, still selalu, just baru saja, for sejak ya.
Jadi ini ada ever, never, already, not yet, still, just, for, same. Jadi gak ada patokan waktu kapan sih benar-benar terjadi itu kayak gitu ya. Dan di sini seperti yang aku katakan tadi, kalau present perfect tense itu menggunakan verb 3. Contohnya ada studied. I have studied English. Kapan itu nggak harus waktunya tuh nggak penting gitu ya. Terus I played football, I have played football, atau I have eaten some things gitu ya, kayak gitu. Terus di sini selanjutnya formula menggunakan have atau has. Yang pertama atau positif, kalimat positifnya subject have atau has, verb 3 objek keterangan. Dan itu contohnya I have swept the floor gitu. Terus selanjutnya ini atau negatifnya subject plus have atau has plus not plus verb 3 plus objek plus keterangan. Jadi perbedaannya cuma ngasih not aja. Ini perlu digarisbawahi ya, negatif cuma ngasih not. Sama seperti positif. Yang selanjutnya kalimat tanya atau kalimat interrogatif ya. Yang pertama itu pakai have atau has plus subjek plus verb 3 plus objek plus keterangan dan kasih tanda tanya. Karena ini kalimat tanya ya. Kenapa kok menggunakan have atau has? Kalau enggak to be, is gitu ya. Ya karena ini tadi kembali lagi karena present perfect tense itu menggunakan verb ketiga. Di sini ada studied, misalnya played, eaten, dan drank. Oke, contoh example ya. Contoh yang pertama itu ada I have swept the floor. Saya sudah menyapu lantai. Jadi kita nyapu. Jadi itu nyapu itu kejadian yang udah kita lakukan. Kapannya itu nggak perlu dijelaskan ya. I have swept the floor. Nah di sini menggunakan have. Jadi di sini ada dua, ada have dan has ya. Have digunakan untuk siapa saja, I. Digunakan untuk you. Digunakan untuk we dan they. Terus has digunakan untuk he, she, dan it. Jadi ingat-ingat ini. Karena kalau kebalik ya itu tatanan salah ya, tatanan kalimatnya. I have not swept the floor. Jadi ini seperti formulanya sama I subject have atau has, terus dikasih not ya, dikasih not di sini. Terus ada verb tiganya menyapu apa? Sweep. Terus ada objek. Ini objeknya the floor. Selanjutnya adalah kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Kalimat interrogatifnya gimana? Contohnya tadi itu have you. Kenapa di sini menggunakan you? Karena dua ini adalah jawaban dari pertanyaan ini. Jadi di sini menggunakan juga. Ya kali kamu nanya diri kamu sendiri, nggak mungkin kan? Nah, ini kalimatnya adalah have you swept the floor, ya? Have you swept the floor? Terus selanjutnya, ini contoh selanjutnya. She has brought a book. Dia membawa sebuah buku. Di sini ini dimasukkan formulanya. She itu subjek, has atau have. Nah, di sini karena dia dia penggunaannya ya has gitu. Kalau he dia gunain has, kalau it dia menggunakan has. Tapi beda kalau dia I, you, they, we, dia menggunakan have gitu ya. She has not brought a book. Jadi di sini jangan lupa dikasih not karena ini kalimat negatif gitu. Has she brought a book gitu ya. Ini pertanyaannya, ini kalimat interrogatifnya. Jangan lupa dikasih tanda tanya. Has she brought a book.
Selanjutnya, we have studied English in my home. Kita sudah belajar bahasa Inggris di rumahku. Jadi di sini kenapa kok nggak beda kok study gitu? Ada dua ya, ada dua kalimat, ada jenis-jenis, ada regular verb dan ada irregular verb. Nah, regular verb itu yang gimana? Regular verb itu kata kerja yang berurutan gitu ya, kayak study, kayak play gitu. Cuma tambahan ed ya. Di sini ada tambahan ed-nya. Nah, beda kalau irregular verb di sini itu beda dari bentuk aslinya. Eaten itu artinya apa? Eaten. Nah, kenapa dia jadi eaten? Karena dia tuh berubah karena dia irregular verb gitu. Oke, kita lanjut kerjain yang contoh selanjutnya ya. We have studied English in my home. Coba negatifnya gimana? Dimasukkan ya subjek, we, subjeknya. Terus ini karena we kita masuknya pakai have. We have. Terus studied ini turun. Ini negatif jadi pakai not ya, pakai not. Terus bab 3 study it. Terus baru objeknya apa? Objeknya English, terus ini ada keterangannya in my home. Nah, kayak gitu ya. Jangan lupa ini dikasih tanda, dikasih kata not ya. Selanjutnya kalimat interrogatif atau kalimat tanya, yaitu have, karena ini we, have we studied English in my home. Nah, gitu ya. Coba dikasihkan bukunya. We have studied English in my home. We have not studied English in my home. Have we studied English in my home? Gitu. I have swept the floor. I have not swept the floor. I have you sweep the floor. Ya. Selanjutnya, Peter ini nama orang. Jadi dia masuknya, kenapa dia has? Kenapa enggak have atau lainnya? Karena Peter ini masuknya ke he ya. Peter itu kata gantinya adalah he, dan he itu to be-nya adalah has. Oke, kita kerjain ya. Peter has not gone to the bookstore. Jadi Peter sudah pergi ke toko buku. Peter sudah tidak pergi ke toko buku. Dan selanjutnya kalimat interrogatifnya adalah has Peter gone to the bookstore? Ini ya. Apakah Peter pergi ke toko buku? Jawabannya ya antara positif sama negatif. Jadi ini tuh saling berkesinambungan. Gitu ya. Terus di sini saya contohin yang bahasa Indonesia, saya sudah menutup jendela. Saya di sini ada I. Terus to-be-nya apa kalau I? To-be-nya adalah have ya. I have menutup, close. Tapi karena verb ketiga, jadi itu ada tambahan ed-nya. Nah, closer. Oh, the window. Karena ini cuma satu jendela ya. Ini the window. Nah, kenapa di sini menggunakan the? Sebenarnya the ini cuma untuk menggarisbawahi doang. Kalau windownya cuma satu gitu. Terus selanjutnya yang negatif, yang kalimat
negatif adalah I have, saya sudah, not, karena ini negatif ya. Di sini I subjek, terus have atau has, terus not. Selanjutnya adalah verb 3. Verb 3-nya adalah close. The window. Begini. Jadi di sini diingat-ingat ya. Not. Close the window. Selanjutnya adalah kalimat tanya atau kalimat interrogatifnya. Kalimat interrogatifnya di sini adalah have you. Nah, kenapa di sini menggunakan you? Sama seperti yang ini. Karena ini jawabannya adalah saya. Jawabannya pasti kamu. Have you closed the window? Dan sampai sini tentunya have atau has itu perlu diperhatikan banget. Selanjutnya contoh terakhir, you have never thought about me. Coba dirubah ke negatifnya. Dirubah you atau subjek, have atau has. Terus di sini pakai not. Never thought about you. Nah, di sini menggunakan tensinya never atau tidak pernah. Kamu tidak pernah cerita apapun tentang dia kok sama aku gitu. Jadi kamu tidak pernah sama sekali. Jadi di sini malah diperjelas lagi, menceritakan apapun tentang dia gitu. Terus pertanyaannya, apa kamu pernah gini? Have you never thought about him? Nah, ini ya. Jadi di sini perlu digarisbawahi bahwa present perfect tense ini formula yang verbal ya. Formula yang verbal itu butuhnya have dan verb 3. Cuma digarisbawahi have dan verb 3. Lalu formulanya subject plus have atau has plus verb 3 plus object plus keterangan. Selanjutnya yang kalimat negatif, subject plus have atau has plus not plus verb 3 plus object plus keterangan. Dan interrogatifnya have atau has, subject plus verb 3 plus object plus keterangan. Nah, begitu. Jadi ini nggak membutuhkan kapan sih waktu terjadinya, itu nggak terlalu penting gitu. Jadi cuma udah pernah atau nggak pernah atau baru saja atau sejak kapan gitu ya. Ini ada never, ever, never, already, yet, still, just, for, since, dan lain-lain ya. Dan untuk fungsinya di sini saya kembali menggarisbawahi itu adalah kejadian yang telah terjadi sebelum waktu sekarang, ya. Jadi mungkin itu saja terkait dengan materi present perfect tense. Mungkin ada masih banyak tenses lainnya. So mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq. Ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you.